Coba deh kalian bayangkan, kalian lagi jalan santai masuk ke tempat gym favorit kalian. Suasananya ramai banget, suara dentingan besi beradu di mana-mana. Orang-orang lagi fokus lari di atas treadmill dan keringat bercucuran penuh semangat. Terus, kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, di tangan mereka, di dalam botol shaker warna-warni yang selalu dibawa kemana-mana itu, kemungkinan besar ada satu bubuk putih ajaib. Bubuk ini bukan sembarang bubuk biasa, teman-teman. Selama berpuluh-puluh tahun, bubuk ini sudah menjadi primadona mutlak dan rahasia umum di dunia olahraga. Namanya kreatin. Kreatin ini statusnya sudah seperti selebriti papan atas di dunia sains olahraga. Dia sudah memantapkan posisinya sebagai salah satu asupan nutrisi yang paling banyak, paling sering, dan paling dalam diteliti sepanjang sejarah ilmu olahraga dan kedokteran klinis. Tapi anehnya nih, ibarat artis yang selalu kena gosip murahan, kreatin juga jadi salah satu suplemen yang paling sering banget disalahpahami. Pasti kalian pernah dong dengar obrolan tongkrongan atau celetukan teman yang bilang, jangan minum kreatin, nanti lu botak lo. Atau, gila lu, ginjal lu bisa jebol pakai gituan. Sampai komentar, itu mah cuma bikin badan lu bengkak, isinya air doang kayak balon. Nah, karena saking banyaknya gosip liar dan mitos menakutkan yang beredar di luar sana, hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan epik. Kita bakal menyelam jauh, menembus batas kulit, langsung ke dalam sel tubuh kalian sendiri. Kita bakal bertindak sebagai detektif, membongkar semua mitos yang ada, menelusuri rentetan fakta klinis dari jurnal medis terpercaya, dan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik apa yang sering banget ditakuti sebagai efek samping dari suplemen kreatin. Siapkan diri kalian untuk bongkar semua rahasianya. Mari kita mulai dari dasar banget, biar pemahamannya nggak setengah-setengah. Apa sih sebenarnya kreatin itu? Kalian harus tahu, tubuh kalian itu pada dasarnya adalah sebuah mesin biologis yang super canggih dan luar biasa pintar. Mesin ini secara alami memproduksi kreatinnya sendiri di dalam pabrik internal tubuh, yaitu di organ hati, ginjal, dan sebagian kecil di pankreas. Proses pembuatannya atau sintesisnya di dalam tubuh menggunakan 3 jenis asam amino esensial yang sangat penting, yaitu arginin, glisin, dan metionin. Jadi ini 100% natural. Terus, setelah diproduksi oleh organ-organ tadi, kemana perginya kreatin ini? Nah, sebagian besar dari total simpanan kreatin di dalam tubuh kita, bayangkan saja sekitar 95%-nya, itu disimpan rapat-rapat di dalam jaringan otot rangka kalian. Di dalam otot inilah, kreatin punya peran yang sangat krusial. Dia bertindak ibarat baterai, cadangan kelas premium, sebuah sumber tenaga super cepat yang selalu siap sedia kapanpun tubuh kalian memintanya untuk bekerja keras. Coba bayangkan pas kalian lagi ngangkat beban yang super berat atau pas kalian lagi lari sprint habis-habisan di lapangan. Otot kalian itu butuh banget yang namanya regenerasi energi super kilat dari sebuah molekul ajaib yang namanya adenosin trifosfat. Di titik kritis, inilah kreatin muncul sebagai pahlawan sesungguhnya. Dia dengan sangat cepat mendonasikan fosfatnya untuk langsung mengisi ulang molekul energi tersebut, memberikan kalian kekuatan ledakan instan yang bikin kalian kuat ngangkat beban repetisi terakhir. Pasti ada yang nanya gini, kan kreatin bisa didapat dari makanan sehari-hari, terus ngapain kita harus repot-repot beli suplemen? Betul banget. Kalian memang bisa mendapatkan asupan kreatin dari makanan utuh seperti daging sapi merah dan berbagai jenis makanan laut. Tapi masalah terbesarnya adalah asupan dari makanan itu seringkali nggak pernah cukup untuk mengisi penuh tangki simpanan di dalam otot kalian secara maksimal. Kalian butuh makan daging berkilo-kilo setiap hari cuma buat dapat dosis optimal. Itulah alasan utama kenapa suplemen kreatin sintetis jadi solusi yang sangat populer dan cerdas. Sekarang, kita masuk ke cerita horor pertama yang paling sering dikeluhkan sama pengguna baru. Masalah kembung dan badan bengkak karena menahan air. Ini adalah monster yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Jujur saja, banyak banget pemula, dan khususnya kaum perempuan, yang ketakutan setengah mati mencoba kreatin cuman gara-gara mitos berat air yang katanya bakal bikin tubuh kelihatan gemuk, bergelambir, dan kehilangan definisi ototnya.
Padahal, kalau kita lihat faktanya dari kacamata sains, kreatin itu adalah senyawa osmotik yang sangat aktif. Bahasa paling santainya, kemanapun kreatin ini mengalir di dalam tubuh kalian, dia pasti bakal menarik air untuk ikut bersamanya. Ketika ada seseorang yang mulai mengonsumsi kreatin, apalagi kalau mereka menggunakan metode lama yang disebut fase pemuatan, otot mereka akan menyedot air dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat. Metode fase pemuatan ini biasanya mengharuskan penggunanya untuk menelan bubuk kreatin sebanyak 20-25 gram setiap hari penuh selama minggu pertama. Nah, disinilah letak kesalahpahaman fatalnya. Kreatin itu menarik air untuk masuk langsung ke dalam bagian dalam sel otot kalian, yang namanya hidrasi intraseluler. Dia sama sekali tidak menumpuk air di bawah jaringan kulit kalian. Jadi, otot kalian terhidrasi penuh dari dalam, bukan bikin kulit tampak tebal karena penumpukan air. Proses sel otot yang menggembung karena hidrasi air ini sebenarnya adalah sebuah sinyal anabolik yang sangat kuat untuk pertumbuhan. Sinyal ini merangsang pembentukan protein dan justru membuat otot kalian kelihatan jauh lebih penuh, kencang, dan padat. Sama sekali bukan kelihatan bengkak berlemak. Kalaupun kalian merasa ada kenaikan berat badan, di timbangan sekitar 1-2 kg di minggu pertama pemakaian. Percayalah, itu adalah murni berat air sehat di dalam otot yang sedang bekerja keras, bukan tumpukan lemak. Terus gimana dong dengan keluhan drama perut yang terasa sangat kembung, mual, atau bahkan sampai harus lari-lari ke toilet karena diare parah? Nah, masalah pencernaan ini memang nyata adanya, bukan sekadar mitos. Tapi, kalian harus tahu kalau hal ini biasanya terjadi murni karena kesalahan penggunanya sendiri. Mereka menenggak dosis yang terlalu tinggi sekaligus dalam satu waktu, dan parahnya lagi, tidak diimbangi dengan minum air yang cukup. Penjelasannya begini, ketika bubuk kreatin yang kalian minum itu tidak terlarut dengan sempurna saat sampai di dalam lambung, bubuk itu akan menarik air secara paksa ke dalam saluran usus kalian. Hasil akhirnya, perut kalian akan terasa sangat kembung dan memicu diare osmotik yang pastinya menyiksa banget. Solusi untuk masalah ini sebenarnya luar biasa gampang, guys. Kalian tinggal lewati saja fase pemuatan yang berlebihan itu. Cukup konsumsi santai di dosis pemeliharaan, yaitu sekitar 3-5 gram saja setiap harinya. Dalam waktu 28 hari, otot kalian akan tetap terisi penuh tanpa ada drama sakit perut sama sekali. Oke, mari kita pindah ke setting cerita yang baru. Bayangkan kalian sedang duduk tegang di ruang periksa dokter setelah melakukan tes darah rutin. Dokter melihat hasil laboratorium kalian, mengkerutkan dahinya, lalu bilang dengan nada serius, "Kadar kreatinin Anda tinggi sekali nih. Apakah ginjal Anda sedang bermasalah?" Wah, ini adalah skenario horor klasik yang sudah sukses bikin ribuan anak gym panik keringat dingin. Mari kita bedah paradoks ginjal ini agar kalian tidak gampang ketakutan. Dalam ilmu medis, kreatinin itu sebenarnya hanyalah produk sisa dari pemecahan alami kreatin yang terjadi di dalam otot kalian. Produk sisa ini nantinya akan disaring dan dibuang oleh organ ginjal. Masalahnya, dokter umum menggunakan kadar kreatinin dalam darah sebagai standar patokan untuk mengukur seberapa bagus ginjal kalian bekerja. Jadi, kalau angkanya keluar tinggi, algoritma standar medis langsung berasumsi bahwa fungsi ginjal kalian sedang menurun drastis. Padahal di dunia nyata, buat kalian anak muda yang sehat dan memang rutin minum suplemen kreatin, peningkatan kadar kreatinin itu hanyalah akibat logis dan normal dari makin banyaknya jumlah kreatin yang berputar di dalam tubuh kalian. Itu sekadar sisa metabolisme yang wajar, bukan pertanda ada organ ginjal yang hancur. Berbagai penelitian jangka panjang, bahkan studi yang mengikuti atlet secara intensif selama lebih dari 5 tahun dengan pemakaian dosis tinggi, membuktikan dengan telak bahwa kreatin itu super aman untuk fungsi ginjal dan sama sekali tidak merusak organ hati. Bahkan ada satu fakta yang sangat menakjubkan nih. Uji klinis terbaru menunjukkan kalau kreatin itu justru punya efek perlindungan alias proteksi untuk hati kalian. Dia terbukti
bisa membantu mengurangi tumpukan lemak bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati berlemak non-alkohol. Tapi, ingat hukum alamnya, setiap pahlawan pasti punya batasan kemampuan. Kalau dari awal kalian memang sudah divonis memiliki riwayat penyakit ginjal kronis, beban kerja tambahan dari suplemen ini bisa memberikan tekanan ekstra ke ginjal yang sudah rusak. Intinya, kalau ginjal sehat, kalian sangat aman. Kalau ada penyakit bawaan, wajib hukumnya konsultasi ke dokter. Sekarang kita bahas topik yang paling bikin cowok-cowok pusing 7 keliling di malam hari. Mitos kebotakan. Sepertinya nggak ada satupun desas-desus di dunia kebugaran yang lebih seram buat kaum pria selain ancaman kebotakan. Cerita horor ini ternyata bermula dari satu penelitian tunggal di tahun 2009 yang meneliti sekelompok pemain olahraga rugby. Waktu itu, studi tersebut melaporkan bahwa setelah menggunakan dosis tinggi singkat, hormon yang memicu kebotakan pria melonjak drastis hingga 56%. Publik langsung panik massal. Selama 15 tahun lamanya, mitos ini hidup dan menakuti banyak pria. Sampai akhirnya, pencerahan besar datang lewat riset mutakhir di tahun 2024 dan 2025. Sebuah studi klinis raksasa meneliti pria muda yang latihan beban selama 12 minggu penuh, dan mereka mengecek kondisi kulit kepala secara langsung pakai teknologi canggih. Hasilnya sangat melegakan. Tidak ada perbedaan hormon, tidak ada penipisan rambut sedikit pun, dan tidak ada akar rambut yang rusak. Kesimpulannya sudah resmi, kreatin tidak bikin botak. Nah, tibalah kita di akhir perjalanan yang panjang ini. Kesimpulannya sangat jelas. Buat kalian yang mau mendapatkan semua keuntungannya, ikuti 4 hukum emas ini. Pertama, jadilah cerdas soal dosis. Cukup 3-5 gram sehari tanpa perlu dipaksakan banyak-banyak. Kedua, karena kreatin menarik air, jadilah raja hidrasi dengan minum air sekitar 3-4 liter setiap harinya. Ketiga, jangan pernah mencampur kebiasaan minum suplemen ini dengan mabuk alkohol, karena alkohol akan menghancurkan semua kerja keras otot kalian. Dan keempat, selalu pilih produk kreatin murni yang sudah diuji oleh pihak independen. Jangan takut lagi dengan mitos murahan, gunakan sains untuk mendorong performa tubuh kalian sampai ke titik maksimal.